Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Di video kali ini, kita akan membahas tentang kapan sih bayi dikenalkan dengan air putih. Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan kita bahas di video selanjutnya, jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Hai moms. Nah, pernah tidak moms berpikir untuk memberikan air putih pada bayinya? Atau mungkin moms merasa bahwa kok bayinya minum ASI terus, kapan minum air putihnya? Nah, saya juga pernah menemui pada saat saya dinas, pasien saya ini setelah bersalin, bayinya itu langsung diteteskan air putih ke dalam mulutnya oleh keluarga ibunya ini, keluarga pasien. Nah, dengan alasan katanya air itu bersih, air itu murni, dan anak-anak bayi itu katanya kalau dari jalan lahir, di proses persalinannya, proses bayinya keluar dari jalan lahir itu menempuh perjalanan panjang dan melelahkan. Sehingga pasti bayinya haus, makanya dikasih air minum. Nah, seperti itu pemikirannya. Apakah itu boleh, moms? Apakah bayi yang diberikan air putih itu memang haus atau bagaimana? Nah, di sini saya akan jelaskan. Jadi, bayi yang baru lahir melewati proses persalinan yang panjang, proses keluarnya dia yang prosesnya panjang, melelahkan, itu tidak butuh diberikan air putih. Kalau bayi sudah diteteskan apapun ke dalam mulutnya selain ASI, itu artinya bayinya itu sudah tidak mendapatkan ASI eksklusif, karena sudah ada yang masuk di dalam mulutnya selain ASI. Dan jumlah ASI nanti yang keluar pada ibunya itu, pada payudara ibu itu sudah mencukupi kebutuhan bayi. Jadi jangan diberikan air. Apalagi cara pemberiannya ditetes pakai tangan. Apakah tangannya ini sudah dicuci? Tidak. Dan apakah tangannya itu sudah yakin bersih? Kalaupun sudah dicuci, ya belum tentu ya moms. Nah, kemudian bagaimana dan kapan bayi bisa diberikan air putih? Kapan bayi bisa dikenalkan air putih? Oh ya, saya juga ingat, ada juga ibu yang tidak sabar memberikan MPASI kepada bayinya. Mungkin saking gemesnya dan sudah menunggu lama untuk menyiapkan MPASI untuk bayinya. Di usia 5 bulan, itu moms sudah memberikan atau mengajarkan anaknya mencicipi air putih. Katanya air putih saja dulu sebelum nanti beralih ke makanan pendamping ASI. Nah, kalau seperti itu ya sebenarnya rugi ya moms, karena selama 5 bulan, moms itu memberikan ASI eksklusif. Kemudian, belum sampai di 6 bulan ini, sudah diberikan air putih, air minum. Nah, jadi sebaiknya ditahan-tahan dulu, disabar-sabarkan dulu, sampai nanti bayi itu menginjak usia 6 bulan, baru diberi makanan pendamping ASI dan bisa juga dikasih air putih. Kalaupun nanti bayi moms itu sudah diberikan makanan pendamping ASI, dan sudah coba mengkonsumsi air putih, nah pemberian air putih pada bayi juga itu tidak boleh banyak. Batasnya itu cuma sampai 60 ml. Ada juga kan ibu yang memberikan makanan pendamping ASI untuk bayinya, kemudian bekas makanan itu dikasih air banyak-banyak, atau sambil menyuap bayinya dengan makanan itu dicampur dengan air, diencerkan lagi supaya gampang masuknya ke mulut bayi. Nah, itu tidak boleh seperti itu ya moms. Bayi itu ada batas pemberian air putihnya. Namanya juga memberikan makanan pendamping ASI, berarti bayi juga masih mendapatkan asupan ASI dari moms. Jadi, jangan terlalu banyak memberikan air putih. Mungkin ada dari moms yang bertanya, kenapa air putih atau pemberian air putih pada bayi itu dibatasi? Nah, karena kebutuhan cairan bayi itu menyesuaikan dengan berat badan dan tinggi badannya. Jadi jangan samakan dengan kita orang dewasa yang
kebutuhan cairannya lebih banyak. Bayi itu kebutuhan cairannya itu harus dibatasi, apalagi selain minum air, bayi juga minum susu. Dan kalau bayi itu minum atau diberikan banyak air untuk diminum, dimasukkan ke mulutnya, maka itu akan menyebabkan bayi mengalami ketidakseimbangan elektrolit yang bisa berbahaya untuk tubuh bayi. Dan bisa juga bayi di bawah usia 6 bulan itu kalau diberikan air terlalu cepat, itu akan bisa menyebabkan bayi mengalami keracunan air. Iya, moms tidak salah dengar, karena memang ada yang namanya keracunan air, di mana bayi yang diberikan air secara dini, kemudian air yang dikonsumsi itu bisa menyebabkan gejala-gejala seperti muntah-muntah, mual, diare, kemudian juga bisa menyebabkan tubuh bayi itu membengkak. Seperti itu, moms. Jadi, perlu diperhatikan yang seperti itu. Dan juga untuk moms yang akan menjalani proses persalinan, menjelang persalinannya, khususnya di daerah-daerah yang orang-orang terdekatnya itu belum percaya atau belum menganut sistem ASI eksklusif, mohon disampaikan ke keluarga terdekatnya yang akan mendampingi nanti pada saat proses persalinan. Kan kalau misalnya di kampung itu, orang mau bersalin itu yang mendampingi suami atau mamanya, atau orang terdekatnya, saudaranya mungkin, saudara wanitanya. Nah, selain dari pendampingnya ini, banyak orang di luar ruangan persalinan itu yang menunggu. Nah, ada keluarganya, ada tantenya, dan sebagainya. Nah, biasanya kalau bayinya itu sudah lahir, dikenalkan ke keluarga, nah, orang-orang yang tidak menganut ASI eksklusif itu akan memberikan, bisa saja meneteskan air, meneteskan madu, yang dipercaya bisa memberikan tenaga untuk bayinya, seperti itu. Jadi mohon disampaikan ke keluarganya bahwa jangan ada yang memberikan apapun ke dalam mulut bayinya selain ASI dari momsnya, seperti itu, moms. Tetap kita dukung ASI eksklusif untuk bayi, karena itu adalah makanan terbaik untuk bayi. Oke, moms, itu saja dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Kalau misalnya ada moms yang ingin bertanya, bisa tuliskan di kolom komentar, atau bisa juga DM di Instagram saya atau inbox di Facebook yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.